Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 11 Juni 2024, perayaan wajib Santo Barnabas Rasul. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 11, ayat 21b sampai dengan 26, dilanjutkan bab 13, ayat 1 sampai dengan 3. Pada perkembangan awal umat beriman di Antiokhia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, perutusan yang berat dan tidak mudah adalah mewartakan pertobatan, membawa orang untuk mengubah jalan hidupnya menjadi lebih baik. Mungkin kadang-kadang kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa itu bukan tugas saya, itu tugas Tuhan. Mengapa kita berbicara demikian? Karena kita merasa diri lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempertobatkan orang. Karena itu Yesus mengutus para murid untuk menemukan domba-domba yang hilang. Jangan dikira
bahwa ketika kita bisa berjumpa dengan domba-domba yang hilang, kita akan langsung mengalami sukacita dan damai-damai saja. Sebaliknya, kita akan memperoleh banyak tantangan dan perlawanan dari mereka. Sebab mereka sudah mempunyai cara berpikir sendiri. Mereka juga mempunyai luka hati tersendiri yang belum sembuh. Mereka akan meremehkan kita. Mereka akan mencibir kita. Mereka akan berkata kepada kita, "Jangan sok suci kamu." Mereka akan memandang kita bahwa mereka menggigit kita dengan kemarahan dan kejengkelan pada Tuhan dan sesama yang pernah melukai mereka. Itulah situasi nyata yang akan kita hadapi ketika kita diutus Yesus dalam dunia dewasa ini. Karena itu, Yesus tidak menghendaki kita membawa banyak bekal. Tongkat, baju, makanan. Jika terlalu banyak membawa bekal, kita akan sadar menghadapi mereka dan mudah meninggalkan mereka. Akibatnya, tidak akan terjadi pertobatan dan penyelamatan. Kita akan mudah terpancing untuk marah, bahkan memukul mereka dengan bekal yang kita bawa. Maka Yesus menghendaki dalam perutusan yang kita andalkan hanyalah satu, yaitu Yesus sendiri dengan kekuatan kasih dan kerahimannya. Mampukah kita? Santo Barnabas. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Nama asli dari Barnabas adalah Yusuf. Namun kemudian ia dipanggil Barnabas oleh para rasul. Barnabas dikenal sebagai salah seorang yang jujur dan total dalam melakukan pekerjaan. Ini tampak dari tindakannya, yakni ketika ia menjual hartanya dan menyerahkan seluruh hasil penjualan itu kepada para rasul di Yerusalem. Barnabas dianggap sebagai seorang rasul. Ia diangkat oleh para rasul untuk melayani Yesus Kristus. Dalam permulaan kisahnya, ia pertama kali disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26 sampai dengan 30. Dalam kisah itu, ia bertemu dengan Saulus atau Paulus di Damsyik dan membantunya untuk bertobat. Melalui pertemuan dengan Saulus, Barnabas membawa Saulus menemui para rasul dan memperkenalkannya kepada mereka. Barnabaslah yang meyakinkan para murid lain bahwa Saulus telah bertobat. Karena pada waktu itu, Saulus sangat gencar mengejar, menangkap, serta menganiaya para pengikut Kristus. Para rasul yang pada waktu itu masih takut, mulai percaya akan kesaksian Barnabas. Akhirnya Saulus atau Paulus diterima dan bergabung dengan para rasul. Perjalanan Barnabas dalam menyebarkan Injil tidak bisa dilepaskan dari Paulus. Bersama dengan Paulus, mereka diutus menyebarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Barnabas bersama dengan Paulus menyebarkan Injil di daerah Yudea, Samaria, dan Syria. Dengan ketekunan dan kekuatan serta bimbingan Roh Kudus, mereka berhasil mendirikan jemaat-jemaat Kristen di berbagai tempat. Pada awal berkembangnya gereja Kristen, Barnabas menjadi salah satu rasul yang dengan giat mewartakan Injil. Ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang ulung, seorang pemimpin yang berjiwa besar. Di sisi lain, ia adalah seorang yang suka membantu dan memiliki sikap murah hati. Ini terlihat dari sikapnya kepada sesama dan mau bekerja dengan total. Ia juga dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuannya untuk mengajar. Dia juga merupakan orang yang sangat berbelas kasih dan suka membantu. Bersama dengan Paulus dan Markus, mereka berhasil mempertobatkan seorang gubernur di Siprus. Dari sini bisa dilihat bahwa Barnabas adalah seorang rasul yang berjuang untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapapun. Barnabas meninggal sekitar tahun 61 Masehi. Ia dihormati sebagai seorang santo atau orang kudus oleh Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Pesta Santo Barnabas dirayakan setiap 11 Juni. Refleksi.
Kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga, dan itu jauh lebih baik daripada kekayaan dan kekuasaan. Kutipan dari Santo Barnabas. Tulisan oleh Saudara Matias Londar. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami perisai kasih dalam segala perutusan kami, agar kami mampu menghadapi segala tantangannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.